Halo guys, jangan lupa subscribe channel seputar selebritis HD ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, apa kabar hari ini? Semoga kalian selalu sehat dimanapun berada. Ngomong-ngomong, kalian sedang menonton dari kota atau daerah mana? Tulis di kolom komentar ya. Doa terbaik kami untuk kalian semua yang sedang menonton. Semoga diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, ketenangan hati, dan perlindungan dalam setiap langkah. Terima kasih. Sebelum ceritanya dimulai, pastikan kamu sudah subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah berikutnya. Baik, mari kita mulai ceritanya. Mas Lindra, Bupati Kota Tuban, dikenal sebagai sosok pemimpin yang tegas, bijak, dan dihormati masyarakat. Di balik wibawanya sebagai kepala daerah, ia menyimpan sisi manusiawi yang jarang terlihat, kesepian yang lahir dari tanggung jawab besar dan hidup yang selalu dituntut sempurna. Dalam sebuah acara budaya daerah, langkah hidupnya bersilangan dengan Niken Salindri, seorang sinden muda berbakat yang masih menempuh bangku sekolah. Niken bukan hanya menghadirkan alunan suara yang merdu, tetapi juga ketulusan dan kesederhanaan yang menyentuh hati. Perbedaan usia, status sosial, dan fase hidup menjadi tembok tinggi di antara mereka. Namun di balik semua batasan itu, tumbuh rasa saling menghormati yang perlahan berubah menjadi ikatan batin yang kuat. Bukan cinta yang terburu-buru, melainkan perasaan yang dijaga dengan kesadaran dan satu janji, menunggu waktu yang pantas, tanpa merusak masa depan siapapun. Sebelum kita lanjut cerita, saya sarankan menulis sholawat di komentar yang kita tujukan kepada Baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam agar kelak sholawat ini bisa jadi saksi kita untuk mendapatkan syafaatnya, amin. Saya mohon keikhlasannya untuk like dan subscribe channel ini, saya doakan supaya kita semua dipermudahkan untuk segala urusannya, amin. Pendopo Kabupaten sore itu dipenuhi suara gamelan yang mengalun lembut, menyatu dengan angin senja yang membawa aroma tanah basah. Mas Lindra duduk di kursi kehormatan dengan sikap tenang, matanya mengamati jalannya acara budaya yang menjadi kebanggaan masyarakat Tuban. Baginya, acara semacam ini bukan sekadar seremoni, melainkan cara menjaga akar tradisi agar tetap hidup di tengah zaman yang terus berubah. Di antara deretan penampil, perhatian Mas Lindra tertuju pada satu suara yang terdengar berbeda. Suara itu jernih, penuh penghayatan, seolah membawa cerita panjang dari masa lalu. Saat pandangannya mengikuti sumber suara tersebut, ia melihat seorang sinden muda dengan raut wajah sederhana namun penuh kesungguhan. Niken Salindri berdiri anggun di balik gamelan, mengenakan kebaya yang tampak kebesaran di tubuhnya yang masih belia. Namun saat ia mulai melantunkan tembang, semua mata seakan teralihkan padanya. Tidak ada kepura-puraan dalam suaranya, hanya ketulusan yang mengalir begitu saja. Mas Lindra merasakan sesuatu yang sulit ia jelaskan. Bukan ketertarikan yang gegabah, melainkan rasa kagum yang lahir dari keindahan seni dan ketulusan jiwa. Ia menyadari bahwa gadis itu masih sangat muda, dan kesadaran itu justru membuatnya menjaga jarak dalam pikirannya sendiri. Usai penampilan, tepuk tangan menggema memenuhi pendopo. Niken menundukkan kepala dengan sopan, senyum kecil terukir di wajahnya. Ia tidak tahu bahwa dari kursi kehormatan, seorang pemimpin daerah memperhatikannya bukan sebagai objek, melainkan sebagai potensi dan amanah yang harus dijaga. Mas Lindra kemudian bertanya singkat kepada panitia tentang sinden muda itu. Ia terkejut mengetahui bahwa Niken masih bersekolah dan berasal dari keluarga sederhana. Informasi itu tidak membuatnya mundur, justru menegaskan batas yang harus ia hormati. Di sisi lain, Niken hanya mengetahui bahwa Bupati Tuban hadir menyaksikan penampilannya. Baginya, itu sudah lebih dari cukup untuk membuatnya gugup dan bangga. Ia tidak pernah membayangkan bahwa pertemuan singkat ini akan menjadi awal dari perjalanan batin yang panjang. Malam mulai turun ketika acara berakhir. Pendopo kembali lengang, namun bagi Mas Lindra, suara tembang itu masih terngiang di kepalanya.
Ia pulang dengan pikiran yang penuh, bukan oleh ambisi politik, melainkan oleh kesadaran baru tentang rasa kagum yang harus ditempatkan dengan bijak. Niken pun berjalan pulang bersama keluarganya, hatinya hangat karena berhasil tampil dengan baik. Ia tidak menyadari bahwa hari itu telah menorehkan garis tipis dalam takdirnya, garis yang akan mempertemukannya kembali dengan sosok yang jauh berbeda dunia. Mas Lindra menatap lampu-lampu kota dari balik jendela mobil dinasnya. Ia menarik napas panjang, menyadari bahwa tidak semua perasaan harus segera diberi nama. Ada yang cukup disimpan, dijaga, dan dipahami dengan kedewasaan. Dalam diam, sebuah janji mulai tumbuh di hatinya. Janji untuk tidak melangkah sembarangan, untuk menjaga jarak yang perlu, dan untuk menghormati masa depan seorang gadis muda yang bahkan belum menyadari arah hidupnya sepenuhnya. Hari-hari setelah acara budaya itu berjalan kembali seperti biasa, namun bagi Mas Lindra, ada sesuatu yang tertinggal di benaknya. Di sela rapat-rapat pemerintahan dan agenda lapangan, suara tembang Niken sesekali muncul dalam ingatannya. Bukan sebagai gangguan, melainkan sebagai pengingat akan keindahan yang lahir dari ketulusan. Mas Lindra mulai memandang kegiatan kebudayaan dengan sudut pandang yang lebih personal. Ia menyadari betapa pentingnya memberi ruang bagi generasi muda untuk tumbuh tanpa tekanan. Sosok Niken menjadi simbol dari itu semua, bakat yang masih mentah, namun menjanjikan jika diarahkan dengan benar. Ia kemudian menginstruksikan dinas terkait untuk lebih memperhatikan pembinaan seni tradisi, terutama bagi pelajar. Keputusan itu diambil dengan penuh pertimbangan, bukan karena satu sosok semata, melainkan karena tanggung jawabnya sebagai pemimpin daerah. Namun ia tidak menampik, ada motivasi batin yang mendorongnya untuk lebih peduli. Di sisi lain, Niken kembali menjalani hari-harinya sebagai siswi. Ia berangkat sekolah dengan seragam sederhana, membawa buku-buku pelajaran dan mimpi yang masih samar. Dunia panggung dan dunia sekolah baginya adalah dua ruang yang berbeda, namun sama-sama ia jalani dengan sungguh-sungguh. Sesekali, teman-temannya membicarakan acara budaya yang baru saja berlalu. Nama Bupati Tuban disebut-sebut dengan kagum. Niken hanya mendengarkan, tidak pernah menyangka bahwa dirinya menjadi bagian kecil dari perhatian seorang pemimpin daerah. Ia memilih fokus pada pelajaran, menjaga langkah agar tidak melampaui batas. Undangan tampil kembali datang untuk Niken, kali ini dalam acara pembinaan seni pelajar yang diselenggarakan pemerintah daerah. Ia merasa bangga sekaligus gugup. Ia tahu, Mas Lindra akan hadir dalam kapasitas resminya, dan itu membuatnya ingin tampil sebaik mungkin. Saat hari itu tiba, suasana terasa berbeda. Acara berlangsung lebih formal, namun tetap hangat. Mas Lindra menyaksikan dari kejauhan, menjaga sikapnya sebagai pemimpin. Tatapan mereka sempat bertemu sekejap, cukup singkat untuk dianggap kebetulan, namun cukup dalam untuk meninggalkan kesan. Tidak ada sapaan pribadi, tidak ada percakapan khusus. Semua berjalan sesuai peran masing-masing. Justru dalam jarak itulah, rasa saling menghormati tumbuh dengan kuat. Mas Lindra mengagumi kedisiplinan Niken, sementara Niken merasa dihargai tanpa merasa diawasi. Usai acara, Mas Lindra menyampaikan pesan umum tentang pentingnya pendidikan dan seni berjalan seimbang. Kata-katanya sederhana, namun bagi Niken terasa sangat dekat. Ia merasa pesan itu seolah ditujukan untuknya, meski ia tahu itu untuk semua peserta. Dalam perjalanan pulang, Niken merenungkan kata-kata itu. Ia merasa mendapat dorongan untuk tidak memilih salah satu, melainkan menjalani keduanya dengan penuh tanggung jawab. Ia mulai memahami bahwa bakat adalah amanah, bukan jalan pintas. Mas Lindra pun pulang dengan perasaan yang sama. Ia merasa telah melakukan hal yang benar dengan menjaga jarak. Baginya, rasa kagum yang tidak dikendalikan bisa berubah menjadi kesalahan besar. Ia memilih menempatkan perasaannya sebagai doa yang diam-diam ia titipkan pada waktu. Seiring berjalannya waktu, perhatian masyarakat terhadap kegiatan seni pelajar di Tuban semakin besar. Media lokal mulai menyoroti program pembinaan budaya yang digagas Mas Lindra.
Nama Niken beberapa kali disebut sebagai contoh generasi muda yang berprestasi, meski tanpa menampilkan sosoknya secara berlebihan. Namun, dari sanalah bisik-bisik perlahan lahir. Di warung kopi, di sudut pasar, hingga di grup percakapan warga, orang-orang mulai mengaitkan berbagai hal. Ada yang memuji kepedulian Mas Lindra terhadap seni tradisi, namun tak sedikit pula yang menafsirkan perhatian itu dengan sudut pandang berbeda. Gosip seringkali tumbuh bukan dari fakta, melainkan dari imajinasi yang tak terkendali. Mas Lindra menyadari perubahan suasana itu. Ia mulai merasakan tatapan-tatapan yang lebih lama saat menghadiri acara publik. Sebagai bupati, ia terbiasa dengan sorotan, tetapi kali ini terasa lebih personal. Ia memilih bersikap tenang, meyakini bahwa transparansi dan konsistensi adalah jawaban terbaik. Ia memperketat batas profesionalnya. Setiap keputusan terkait kegiatan seni selalu melalui mekanisme resmi. Ia bahkan menghindari hadir langsung dalam beberapa acara, menyerahkan peran itu kepada wakil atau dinas terkait. Bukan karena takut, melainkan karena ingin menjaga kehormatan semua pihak. Sementara itu, Niken mulai merasakan dampak yang berbeda. Di sekolah, beberapa teman memandangnya dengan rasa ingin tahu yang berlebihan. Ada yang bertanya dengan nada bercanda, ada pula yang menyimpan iri. Niken belajar menunduk, menjawab seperlunya, dan kembali fokus pada pelajaran. Guru-gurunya memperhatikan perubahan itu. Mereka memanggil Niken dengan lembut, menanyakan keadaannya. Dukungan itu menjadi sandaran penting baginya. Ia diingatkan untuk tetap menjadi siswi terlebih dahulu, apapun pencapaian yang ia miliki di luar sekolah. Di rumah, keluarga Niken mulai mendengar kabar-kabar samar. Ibunya menasihati dengan penuh kasih agar Niken selalu menjaga sikap dan nama baik. Ayahnya, dengan nada tenang, mengajarkan bahwa pujian dan omongan miring adalah dua hal yang akan selalu datang bersamaan. Malam-malam Niken kini sering diisi dengan perenungan. Ia menuliskan perasaannya di buku catatan, bukan tentang rasa yang belum jelas, melainkan tentang harapan akan masa depan. Ia ingin membuktikan bahwa dirinya dihargai karena usaha, bukan karena asumsi orang lain. Mas Lindra pun melalui malam-malam panjang dengan pikiran yang berat. Ia memahami bahwa sebagai pemimpin, setiap langkahnya akan diperbesar. Ia bertekad untuk tidak membiarkan siapapun dirugikan oleh persepsi yang salah, terlebih seseorang yang masih berada dalam masa belajar. Dalam satu rapat internal, ia menegaskan pentingnya etika dan perlindungan bagi pelajar berbakat. Pernyataannya tegas namun penuh empati. Beberapa orang mulai memahami arah kebijakannya, bahwa ini bukan soal individu, melainkan sistem yang ingin ia perbaiki. Waktu berjalan, dan sebagian bisik mulai mereda, namun bekasnya tetap ada. Justru dari tekanan itulah, karakter diuji. Mas Lindra dan Niken, meski berjalan di jalur yang berbeda, sama-sama belajar tentang arti tanggung jawab yang sesungguhnya. Musim berganti tanpa banyak disadari. Hujan mulai sering turun di Tuban, membawa hawa sejuk sekaligus perasaan yang sulit dijelaskan. Bagi Mas Lindra, kesibukan pemerintahan semakin padat. Agenda demi agenda menuntut kehadiran dan ketegasan, seolah tak memberi ruang untuk jeda pribadi. Di balik meja kerjanya, Mas Lindra kerap memandang keluar jendela, menatap jalanan yang basah oleh hujan. Ada jarak yang sengaja ia ciptakan, bukan karena ingin menjauh, melainkan karena sadar akan batas. Jarak itu terasa aman, namun juga menyisakan sunyi yang tak bisa dihindari. Niken pun menjalani hari-harinya dengan ritme baru. Ujian sekolah mendekat, latihan sinden tetap berjalan, dan tuntutan untuk membagi waktu semakin nyata. Ia belajar mengatur napas di antara buku pelajaran dan lantunan tembang Jawa yang harus tetap terjaga kualitasnya. Di sekolah, Niken mulai menemukan kedewasaan dalam dirinya. Ia tidak lagi terlalu memedulikan bisik-bisik yang kadang masih muncul. Fokusnya tertuju pada satu hal, menyelesaikan pendidikan dengan baik. Ia ingin kelak berdiri sebagai pribadi utuh, bukan sekadar simbol atau cerita orang lain. Namun,
Ada malam-malam tertentu ketika Niken merasa lelah secara emosional. Saat itulah ia menyadari bahwa jarak bukan hanya soal ruang, tetapi juga tentang waktu yang belum berpihak. Ia menenangkan diri dengan keyakinan bahwa semua yang dijalani saat ini adalah bagian dari proses. Mas Lindra, di sisi lain, menghadapi tekanan dari lingkaran yang lebih luas. Beberapa rekan politik mulai menyarankan agar ia lebih berhati-hati dalam urusan citra. Nasihat itu disampaikan dengan nada formal, namun syarat makna. Ia mengangguk, memahami bahwa jabatan membawa konsekuensi yang tak bisa dinegosiasikan. Ia mulai lebih jarang muncul di kegiatan seni yang melibatkan pelajar. Keputusan itu berat, tetapi ia anggap perlu. Bukan untuk menghilangkan dukungan, melainkan untuk menjaga agar perhatian publik tidak salah arah. Semua dilakukan secara senyap, tanpa pengumuman. Keputusan tersebut sampai ke telinga Niken bukan melalui kata, melainkan melalui perubahan suasana. Ia tak lagi melihat Mas Lindra hadir di beberapa acara penting. Ada rasa kehilangan yang singkat, namun ia segera meneguhkan hati. Ia tahu, jarak itu bukan penolakan, melainkan bentuk tanggung jawab. Suatu sore, Niken tampil dalam sebuah pentas kecil di lingkungan sekolah. Suaranya mengalun jernih, membawa emosi yang lebih matang dari usianya. Penonton merasakan getaran yang berbeda, seolah tembang itu menyimpan cerita yang tak diucapkan. Mas Lindra tidak hadir di sana, tetapi laporan tentang penampilan itu sampai kepadanya. Ia membaca dengan saksama, tersenyum tipis, dan merasa lega. Dari kejauhan, ia tahu Niken sedang bertumbuh dengan caranya sendiri. Di tengah jarak yang tercipta, keduanya justru belajar memahami makna menunggu. Tidak ada janji yang diucapkan, tidak ada kata yang dititipkan. Namun sikap saling menjaga itu berbicara lebih lantang daripada ungkapan apapun. Waktu terus berjalan, dan perubahan perlahan mulai terasa nyata. Bagi Mas Lindra, tahun itu menjadi masa penuh evaluasi. Program-program pemerintahannya mulai menunjukkan hasil, namun bersamaan dengan itu, tuntutan moral sebagai pemimpin semakin menguat. Ia tak lagi hanya dinilai dari kebijakan, tetapi juga dari keteladanan sikap. Di tengah kesibukan itu, Mas Lindra mulai menyadari satu hal yang tak bisa disangkal, perasaannya tidak ikut menjauh seiring jarak yang ia ciptakan. Justru dalam diam, rasa itu tumbuh lebih tenang dan dewasa. Ia tidak menginginkannya terburu-buru, apalagi melukai masa depan siapapun. Niken pun mengalami pergolakan yang serupa, meski dalam bentuk yang berbeda. Usianya masih muda, tetapi pikirannya mulai dipenuhi pertanyaan-pertanyaan besar tentang arah hidup. Ia mulai memahami bahwa bakat bukan hanya tentang suara, melainkan tentang tanggung jawab terhadap pilihan yang akan ia ambil. Di sekolah, Niken mendapat tawaran untuk mengikuti seleksi pentas budaya tingkat provinsi. Kesempatan itu membanggakan, sekaligus menakutkan. Ia tahu, semakin tinggi ia melangkah, semakin besar sorotan yang akan mengiringinya. Namun mundur bukan pilihan bagi dirinya yang telah berjuang sejauh ini. Ia berdiskusi dengan keluarganya, mendengarkan setiap nasihat dengan saksama. Orang tuanya tidak memaksanya memilih, tetapi menekankan satu hal penting, pendidikan dan karakter harus selalu menjadi prioritas. Dukungan itu menjadi penopang kuat di saat hatinya mulai goyah. Sementara itu, Mas Lindra dihadapkan pada pilihan yang tak kalah berat. Ada dorongan dari beberapa pihak agar ia fokus sepenuhnya pada jalur politik dan menjaga jarak dari hal-hal yang berpotensi disalahartikan. Nasihat itu masuk akal, tetapi hatinya tahu bahwa menjauh sepenuhnya juga bukan jawaban yang jujur. Ia memilih jalan tengah yang penuh kehati-hatian. Dukungan tetap diberikan, namun melalui sistem dan kebijakan, bukan melalui kedekatan personal. Ia ingin membuktikan bahwa kepedulian bisa berjalan seiring dengan etika. Dalam beberapa kesempatan, Mas Lindra berbicara tentang pentingnya melindungi generasi muda dalam forum-forum resmi. Kata-katanya tegas, namun syarat makna. Banyak yang mendengar tanpa memahami sepenuhnya, tetapi pesan itu sejatinya adalah cermin dari pergulatan batinnya sendiri.
Niken mendengar kabar itu dari guru dan pelatihnya. Ia menangkap makna di balik pertanyaan-pertanyaan tersebut. Ada rasa hangat yang muncul, bukan karena merasa diperhatikan secara khusus, melainkan karena tahu bahwa ia berada di lingkungan yang dijaga dengan niat baik. Namun, pilihan tetaplah pilihan, dan tak pernah mudah. Niken mulai bertanya pada dirinya sendiri tentang masa depan yang ia inginkan. Ia sadar bahwa setiap langkah hari ini akan menentukan bagaimana orang memandangnya kelak, bukan sebagai siswi, tetapi sebagai perempuan dewasa. Mas Lindra pun bergulat dengan pikirannya sendiri. Ia tahu bahwa menunggu berarti menahan, dan menahan berarti bersabar tanpa kepastian. Namun ia percaya, jika sesuatu memang layak diperjuangkan, maka ia harus tumbuh pada waktunya sendiri. Di tengah kebimbangan itu, keduanya mengambil keputusan yang sama tanpa pernah membicarakannya. Mereka memilih untuk fokus menjadi versi terbaik dari diri masing-masing. Tanpa janji, tanpa ikatan, hanya keyakinan bahwa waktu tidak pernah salah memilih. Keputusan yang diambil dengan tenang seringkali baru terasa berat setelah dijalani. Mas Lindra mulai merasakan dampak dari pilihannya untuk menjaga jarak dan bersikap ekstra hati-hati. Di mata publik, ia dipuji sebagai pemimpin yang fokus dan berintegritas, namun di ruang pribadinya, ada kesunyian yang tak bisa disangkal. Hari-harinya dipenuhi rapat dan kunjungan kerja. Senyum dan wibawa tetap terjaga, tetapi saat malam tiba, ia kerap terdiam lebih lama dari biasanya. Menunggu ternyata bukan sekadar soal waktu, melainkan tentang menata hati agar tidak memberontak. Di sisi lain, Niken memasuki fase penting dalam hidupnya. Seleksi pentas budaya provinsi semakin dekat, dan tekanan mulai terasa. Ia berlatih lebih keras dari sebelumnya, seolah ingin membuktikan bahwa dirinya layak berada di panggung itu karena kemampuan, bukan karena nama siapapun yang dikaitkan dengannya. Latihan demi latihan menguras tenaga dan emosi. Ada hari-hari ketika suaranya terasa lelah, dan pikirannya penuh keraguan. Namun setiap kali ia ingin menyerah, ia teringat pada pesan orang tuanya tentang keteguhan dan martabat diri. Pesan itu kembali menguatkannya. Di sekolah, guru-guru mulai melihat perubahan besar pada Niken. Ia menjadi lebih tenang, lebih dewasa dalam bersikap. Tidak lagi mudah terpengaruh oleh komentar atau bisikan. Ia belajar memilih diam sebagai bentuk kekuatan, bukan kelemahan. Mas Lindra menerima laporan tentang perkembangan kegiatan seni pelajar dari stafnya. Nama Niken kembali muncul, kali ini dengan catatan prestasi dan disiplin yang menonjol. Ia membaca laporan itu dengan perasaan campur aduk, bangga, lega, sekaligus sadar bahwa konsekuensi dari menunggu adalah hanya bisa menyaksikan dari kejauhan. Suatu hari, Mas Lindra menghadiri acara resmi yang membahas perlindungan anak dan pendidikan karakter. Dalam pidatonya, ia menekankan pentingnya ruang aman bagi pelajar untuk berkembang tanpa tekanan sosial. Kata-kata itu keluar dengan tulus, lahir dari pengalaman batin yang nyata. Pidato itu menjadi perbincangan di berbagai kalangan. Banyak yang memujinya, beberapa menafsirkannya sebagai pesan personal. Mas Lindra tidak menanggapi tafsir apapun. Ia percaya bahwa niat baik tidak perlu dibela dengan penjelasan berlebihan. Niken mendengar potongan pidato itu dari tayangan ulang di sekolah. Ia terdiam sejenak, merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Bukan perasaan ingin didekati, melainkan keyakinan bahwa ia sedang dilindungi oleh nilai-nilai yang benar. Namun menunggu juga membawa konsekuensi lain. Ada kalanya Niken merasa tertinggal dibanding teman-temannya yang mulai berbicara tentang masa depan dengan lebih sederhana. Tentang cinta yang ringan, tentang kebebasan yang belum dibatasi oleh tanggung jawab besar. Di momen-momen itu, Niken kembali bertanya pada dirinya sendiri. Apakah ia terlalu cepat belajar tentang menahan? Apakah pilihan ini akan membuatnya menyesal? Pertanyaan itu hadir, namun tidak menggoyahkan langkahnya. Mas Lindra pun menghadapi pertanyaan serupa. Ia tahu bahwa hidup tidak selalu memberi kepastian. Namun ia memilih percaya bahwa menunggu dengan cara yang benar tidak akan sia-sia, meski hasilnya belum terlihat.
Perubahan besar jarang datang dengan suara keras. Ia hadir perlahan, namun dampaknya terasa dalam. Bagi Mas Lindra, tekanan itu mulai datang bukan dari pekerjaan, melainkan dari ekspektasi publik yang semakin tinggi. Sebagai bupati, hidupnya bukan lagi miliknya sendiri sepenuhnya. Beberapa tokoh masyarakat mulai membicarakan masa depan kepemimpinannya. Ada yang menyarankan agar ia segera membangun citra keluarga yang mapan, ada pula yang menyinggung pentingnya stabilitas pribadi demi karir politik jangka panjang. Semua disampaikan dengan bahasa halus, namun maknanya tajam. Mas Lindra mendengarkan tanpa banyak menanggapi. Ia memahami bahwa dunia politik memiliki iramanya sendiri. Namun di balik sikap tenangnya, ia mulai merasakan desakan yang kian nyata. Dunia seolah ingin mempercepat sesuatu yang seharusnya menunggu waktu. Di sisi lain, Niken menghadapi ujian yang berbeda. Setelah lolos seleksi tingkat provinsi, namanya mulai dikenal lebih luas. Undangan tampil berdatangan, begitu pula perhatian yang tak selalu menyenangkan. Ada pujian, tetapi juga penilaian yang terlalu jauh melampaui usianya. Sekolah menjadi ruang aman sekaligus medan ujian. Beberapa guru mulai lebih protektif, sementara sebagian teman merasa jarak sosial yang tak terucapkan. Niken belajar menerima perubahan itu dengan kepala tegak, meski hatinya sesekali lelah. Keluarga Niken mulai merasakan getaran yang sama. Orang tuanya semakin berhati-hati dalam setiap keputusan yang melibatkan putri mereka. Mereka ingin melindungi, namun juga tak ingin mematahkan mimpi yang sedang tumbuh. Dilema itu hadir hampir setiap malam dalam percakapan keluarga. Mas Lindra, dari kejauhan, menyadari bahwa dunia luar mulai ikut menentukan arah. Ia merasa waktunya untuk hanya diam mulai diuji. Namun ia tetap memilih berhati-hati, karena satu langkah salah bisa membawa dampak panjang bagi banyak pihak. Suatu hari, sebuah berita kecil muncul di media lokal. Tidak menyebut nama secara langsung, namun cukup untuk memancing spekulasi. Mas Lindra membaca berita itu dengan napas tertahan. Ia tahu, inilah titik ketika privasi benar-benar tergerus. Niken pun mendengar kabar itu dari teman-temannya. Jantungnya berdegup lebih cepat, bukan karena takut, melainkan karena sadar bahwa hidupnya tak lagi sesederhana dulu. Ia menangis diam-diam malam itu, bukan karena lemah, tetapi karena merasa harus tumbuh terlalu cepat. Dalam diam masing-masing, keduanya menghadapi kenyataan yang sama. Dunia luar tidak menunggu kesiapan batin. Ia bergerak dengan caranya sendiri, menuntut jawaban yang belum tentu siap diberikan. Mas Lindra mulai merenungkan makna tanggung jawab yang sesungguhnya. Tidak hanya kepada jabatan, tetapi kepada nilai yang ia pegang. Ia tahu, jika kelak harus memilih, maka pilihan itu harus lahir dari keberanian, bukan tekanan. Niken pun mulai memahami bahwa mimpi besar selalu datang bersama risiko besar. Ia belajar bahwa tidak semua yang bersinar membawa kehangatan. Namun ia tetap berdiri, memilih tidak menyalahkan siapapun. Setelah riuh dunia luar mulai terasa menekan, kesunyian justru menjadi ruang paling jujur bagi Mas Lindra. Ia menyadari bahwa tidak semua pertempuran harus dihadapi dengan pidato atau keputusan resmi. Ada pertempuran batin yang hanya bisa diselesaikan dengan keheningan dan kejujuran pada diri sendiri. Di malam-malam tertentu, Mas Lindra memilih pulang lebih awal, menolak beberapa agenda yang bisa diwakilkan. Ia duduk sendiri, merenungi perjalanan hidupnya dari awal hingga titik ini. Jabatan, penghormatan, dan tanggung jawab besar ternyata tidak serta-merta menjawab pertanyaan paling mendasar tentang kebahagiaan dan makna. Ia mulai bertanya, bukan tentang siapa yang layak mendampinginya, melainkan tentang sosok seperti apa dirinya kelak ketika semua sorotan mereda. Ia tidak ingin dikenang hanya sebagai pemimpin yang berhasil, tetapi sebagai manusia yang tidak mengkhianati nilai yang ia jaga sejak awal. Sementara itu, Niken juga memasuki fase refleksi yang tak kalah berat. Di sela-sela kesibukan sekolah dan latihan, ia mulai merasa bahwa hidupnya berjalan terlalu cepat. Banyak orang memujinya,
namun sedikit yang benar-benar memahami kegelisahan di balik senyum dan suara merdunya. Ia mulai menuliskan mimpi-mimpinya dengan lebih jujur. Bukan hanya tentang panggung dan prestasi, tetapi tentang pendidikan, kemandirian, dan masa depan yang ingin ia bangun dengan kakinya sendiri. Ia tak ingin tumbuh sebagai bayang-bayang dari siapapun. Suatu hari, Niken berbincang panjang dengan ibunya. Percakapan itu tidak dipenuhi nasihat keras, melainkan pertanyaan-pertanyaan lembut tentang apa yang benar-benar ia inginkan. Dari sana, Niken menyadari bahwa ia berhak memilih masa depannya sendiri, tanpa terburu-buru menjawab ekspektasi orang lain. Mas Lindra pun berbagi kegelisahannya dengan seorang sahabat lama yang mengenalnya jauh sebelum jabatan melekat. Percakapan itu sederhana, namun membuka banyak sudut pandang. Ia diingatkan bahwa waktu tidak bisa dilawan, tetapi bisa dihormati. Sahabatnya berkata bahwa menunggu bukan tanda ragu, melainkan tanda kesiapan untuk bertanggung jawab sepenuhnya ketika saatnya tiba. Kalimat itu menetap lama di benak Mas Lindra, memberi ketenangan yang selama ini ia cari. Niken mulai menata ulang prioritasnya. Ia menyusun jadwal dengan lebih disiplin, memberi ruang bagi dirinya untuk bernapas. Ia ingin tumbuh pelan-pelan, menikmati proses belajar tanpa harus merasa dikejar oleh bayang-bayang masa depan yang belum jelas. Di sekolah, ia semakin dikenal sebagai pribadi yang tenang dan dewasa. Bukan karena jarang bicara, tetapi karena setiap kata yang ia ucapkan penuh pertimbangan. Guru-gurunya melihat perubahan itu sebagai tanda kematangan yang langka di usia belia. Mas Lindra, di sisi lain, mulai merasa lebih damai. Keputusan-keputusan yang ia ambil kini terasa lebih selaras dengan nuraninya. Ia tidak lagi terlalu terganggu oleh opini yang datang dan pergi. Fokusnya kembali pada hal yang bisa ia kendalikan, sikap dan niat. Meski tidak ada komunikasi langsung di antara mereka, ada benang halus yang tetap terjaga. Benang itu bukan harapan kosong, melainkan keyakinan bahwa dua orang yang sedang bertumbuh tidak harus saling menarik untuk tetap terhubung. Waktu memiliki cara sendiri untuk menjawab penantian. Tanpa pengumuman, tanpa tanda besar, ia perlahan menunjukkan arah bagi mereka yang bersabar. Mas Lindra mulai merasakan perubahan itu dalam dirinya, bukan berupa desakan, melainkan keteguhan yang tumbuh diam-diam. Di Tuban, masa kepemimpinannya memasuki babak baru. Program-program yang ia rintis mulai memberi dampak nyata, dan kepercayaan publik semakin menguat. Namun bersamaan dengan itu, pertanyaan tentang masa depan pribadinya kembali muncul, kali ini dengan nada yang lebih serius dan terbuka. Beberapa tokoh dekatnya berbicara secara jujur. Bukan untuk menekan, melainkan untuk mengingatkan bahwa setiap fase hidup memiliki waktunya sendiri. Mas Lindra mendengarkan dengan tenang. Ia tidak lagi merasa terpojok oleh pertanyaan-pertanyaan itu, karena di dalam dirinya sudah ada jawaban yang mulai terbentuk. Sementara itu, Niken mencapai titik penting dalam perjalanannya. Ia berhasil tampil dengan gemilang di pentas budaya provinsi, bukan hanya karena kualitas suaranya, tetapi karena kedewasaan sikap yang terpancar dari setiap geraknya. Banyak yang memuji, namun kali ini Niken menerimanya dengan tenang, tanpa rasa melayang. Keberhasilan itu tidak membuatnya lupa diri. Justru sebaliknya, ia semakin sadar bahwa pencapaian adalah amanah. Ia kembali ke sekolah dengan semangat baru, menata langkah-langkahnya dengan lebih terarah. Pendidikan tetap ia tempatkan sebagai fondasi utama. Keluarga Niken melihat perubahan itu dengan haru. Mereka tidak lagi sekadar melindungi, tetapi mulai percaya pada kematangan putri mereka. Percakapan tentang masa depan kini dilakukan dengan lebih terbuka, tanpa rasa cemas berlebihan. Mas Lindra mendengar kabar tentang pencapaian Niken dari laporan resmi dan pemberitaan. Ia tersenyum, bukan dengan rasa ingin memiliki, melainkan dengan kebanggaan yang tulus. Ia tahu, waktu telah melakukan bagiannya. Di titik ini, Mas Lindra mulai menyadari bahwa menunggu bukan berarti diam tanpa arah. Ia adalah proses mempersiapkan diri agar ketika saatnya tiba, langkah yang diambil tidak setengah-setengah.
Ia mulai menata rencana hidupnya dengan lebih jujur dan berani. Niken pun merasakan hal yang sama. Ia mulai membayangkan masa depan tanpa rasa takut. Bukan tentang siapa yang akan hadir di sampingnya, tetapi tentang siapa dirinya kelak ketika berdiri sebagai perempuan dewasa yang utuh. Ada perasaan yang sama-sama tumbuh dalam diri keduanya, perasaan siap. Bukan siap untuk melangkah bersama, tetapi siap untuk tidak lari ketika kenyataan menuntut keputusan. Di beberapa kesempatan, nama mereka kembali diperbincangkan. Namun kali ini, tidak lagi dengan nada spekulatif yang liar. Orang-orang mulai melihat kisah ini sebagai proses panjang yang dijalani dengan kesabaran dan kehormatan. Tidak ada momen yang benar-benar terasa dramatis ketika keputusan besar akhirnya diambil. Ia datang dengan ketenangan yang mengejutkan, seolah hati telah lama bersiap. Bagi Mas Lindra, pagi itu terasa berbeda. Bukan karena agenda kenegaraan, melainkan karena kejelasan yang akhirnya menetap di dadanya. Ia berdiri sebagai pemimpin yang utuh, dengan perjalanan panjang yang telah menempanya. Jabatan tidak lagi menjadi beban yang menekan, melainkan amanah yang ia pahami sepenuhnya. Di titik ini, ia tahu bahwa hidupnya tidak boleh berjalan dalam keterbelahan antara tanggung jawab dan kejujuran hati. Mas Lindra memilih bersikap terbuka kepada lingkaran terdekatnya. Ia tidak mengumbar, tidak pula bersembunyi. Ia menyampaikan niatnya dengan bahasa yang sederhana namun tegas, bahwa segala hal yang menyangkut masa depan akan dijalani dengan penuh tanggung jawab, pada waktu yang tepat, tanpa melanggar nilai apapun. Sikap itu diterima dengan beragam respons. Ada yang terkejut, ada yang akhirnya memahami. Namun Mas Lindra tidak lagi goyah oleh penilaian. Ia telah belajar bahwa keteguhan bukan tentang melawan dunia, melainkan tentang berdiri jujur di hadapannya. Sementara itu, Niken menutup satu fase penting dalam hidupnya. Kelulusan sekolah bukan sekadar seremoni, melainkan simbol perjalanan panjang yang telah ia lalui dengan sabar. Ia berdiri sebagai dirinya sendiri, bukan sekadar sinden muda berbakat, tetapi perempuan yang tumbuh dengan kesadaran dan martabat. Di hari kelulusannya, Niken menatap masa depan dengan senyum yang tenang. Tidak ada euforia berlebihan, hanya rasa syukur dan keyakinan. Ia tahu, jalan ke depan masih panjang, tetapi kini ia melangkah dengan pijakan yang kokoh. Keluarga Niken melihat perubahan itu dengan mata berkaca-kaca. Mereka tidak lagi cemas seperti dulu. Yang tersisa hanyalah kepercayaan bahwa putri mereka telah belajar memilih dengan hati dan akal yang seimbang. Dalam kesunyian masing-masing, Mas Lindra dan Niken akhirnya berada di titik yang sama, kesiapan. Bukan kesiapan untuk mengikat, melainkan kesiapan untuk bertanggung jawab atas setiap langkah yang akan diambil selanjutnya. Tidak ada pengakuan yang diumbar ke publik. Tidak ada janji yang diumumkan dengan gegap gempita. Yang ada hanyalah satu kesepahaman yang tumbuh perlahan, bahwa jika dua jalan memang ditakdirkan bertemu, maka pertemuan itu harus terjadi tanpa melukai siapapun. Cinta yang mereka jaga tidak pernah menuntut. Ia tumbuh dalam batas, diuji oleh waktu, dan dimurnikan oleh kesabaran. Perbedaan usia yang dulu menjadi bayang kini tak lagi menakutkan, karena kedewasaan telah menyamakan langkah. Satu janji akhirnya menemukan waktunya. Bukan janji yang diucapkan keras, melainkan janji yang hidup dalam sikap dan pilihan. Janji untuk melangkah dengan hormat, dengan nilai, dan dengan tanggung jawab penuh. Dan di sanalah kisah ini berakhir, bukan dengan akhir yang meledak-ledak, tetapi dengan awal yang tenang. Awal dari cinta yang tak tergoyahkan, karena ia dibangun bukan oleh hasrat sesaat, melainkan oleh waktu, kesabaran, dan kejujuran.